Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang PK/UTBK SNBT 2025 ya teman-teman, pada penalaran umum. Untuk video sebelumnya aku sudah buat ya teman-teman untuk soal penalaran umum. Teman-teman bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal UTBK. Atau kalau teman-teman mau di-requestkan soal apa bisa komen di bawah ya. Oke, seperti biasa teman-teman, di sini aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Jadi teman-teman bisa atur sendiri untuk waktunya, teman-teman bisa pause, dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya ini teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Peningkatan penggunaan smartphone dikaitkan dengan penurunan produktivitas kerja di tempat kerja. Dengan semakin banyak karyawan yang menggunakan smartphone secara berlebihan di tempat kerja, efisiensi dan fokus dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan dapat menurun secara signifikan. Berdasarkan paragraf di atas, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Kita mulai. Stop. A. Smartphone adalah satu-satunya penyebab penurunan produktivitas kerja di tempat kerja. B. Karyawan yang berlebihan menggunakan smartphone di tempat kerja cenderung memiliki kualitas kerja yang buruk. C. Semakin banyak aplikasi produktivitas yang tersedia untuk smartphone. D. Penurunan produktivitas kerja di tempat kerja tidak dapat diatasi. E. Penggunaan smartphone di tempat kerja tidak memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas. Yang dicari adalah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di pernyataan ini ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Karyawan yang berlebihan menggunakan smartphone di tempat kerja cenderung memiliki kualitas kerja yang buruk. Karena sudah ada pada kalimat yang kedua, dengan semakin banyak karyawan yang menggunakan smartphone secara berlebihan di tempat kerja, efisiensi dan fokus dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan dapat menurun secara signifikan. Jadi akan menyebabkan kualitas kerja yang buruk ya. Untuk pembahasannya kita lihat. Pernyataan ini dianggap sebagai asumsi yang kuat karena menyiratkan bahwa penurunan produktivitas kerja di tempat kerja dapat dikaitkan dengan karyawan yang menggunakan smartphone dengan intensitas tinggi. Jika karyawan yang menggunakan smartphone di tempat kerja cenderung memiliki kualitas kerja yang buruk, maka ada dasar untuk menyimpulkan bahwa penggunaan smartphone mungkin menjadi faktor yang berkontribusi pada penurunan produktivitas. Oleh karena itu, asumsi ini menjadi landasan untuk menyatakan bahwa hubungan antara penggunaan smartphone dan penurunan produktivitas kerja dapat terkait dengan kualitas kerja karyawan. Jadi yang B ini adalah jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila perusahaan industri membuang limbah dengan baik, maka lingkungan akan terjaga. Pembuangan limbah yang baik akan tercapai jika perusahaan tersebut mengikuti standar yang berlaku. Manakah simpulan berikut yang benar? Kita mulai. Stop. A. Lingkungan tidak terjaga apabila perusahaan tersebut membuang limbah dengan baik. B. Perusahaan tersebut tidak mengikuti standar yang berlaku apabila lingkungan terjaga. C. Lingkungan terjaga apabila perusahaan tersebut mengikuti standar yang berlaku. D. Perusahaan tersebut mengikuti standar yang berlaku apabila lingkungan kerja tidak terjaga. E. Lingkungan terjaga apabila perusahaan tersebut tidak mengikuti standar yang berlaku.
Nah, ini dibalik-balikan aja ya teman-teman. Cuman kita cari nih simpulan yang benar dari pernyataan tersebut. Jadi simpulan yang benar adalah yang C ya teman-teman. Lingkungan terjaga apabila perusahaan tersebut mengikuti standar yang berlaku. Untuk pembahasannya bahwa jika sebuah industri membuang limbah dengan baik itu adalah P, maka lingkungan akan terjaga itu adalah Q. Premis keduanya, pembuangan limbah yang baik tercapai jika perusahaan mengikuti standar yang berlaku. Jadi, pernyataan di atas kita bisa menggunakan logika, jika dengan kata lain R maka P dan P maka Q, maka kesimpulannya adalah R dan Q. Karena yang P ini kita langsung eliminasi ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Beberapa siswa mengikuti upacara di lapangan sekolah. Beberapa siswa yang mengikuti upacara di lapangan sekolah memakai baju batik. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah, kita mulai. Stop. A. Beberapa siswa yang mengikuti upacara di lapangan sekolah tidak memakai baju batik. B. Beberapa siswa yang memakai baju batik tidak mengikuti upacara di lapangan sekolah. C. Beberapa siswa tidak mengikuti upacara di lapangan sekolah, namun memakai baju batik. D. Semua siswa memakai baju batik atau tidak mengikuti upacara di lapangan sekolah. E. Tidak dapat disimpulkan. Jadi, dari kesimpulan pernyataan beberapa siswa mengikuti upacara di lapangan sekolah dan beberapa siswa yang mengikuti upacara di lapangan sekolah memakai baju batik, ini pernyataannya adalah tidak dapat disimpulkan ya teman-teman. Kita lihat untuk pembahasannya. Jika terdapat dua buah premis partikular, maka kesimpulannya tidak sah ya teman-teman. Karena ada kata beberapa di premis 1 dan 2, maka tidak valid. Sehingga jawabannya adalah yang E, yaitu tidak dapat disimpulkan. Jadi kalau misalnya ini premis 1 beberapa, premis 2 beberapa, ini adalah kesimpulan yang tidak sah ya teman-teman. Sehingga jawabannya tidak dapat disimpulkan. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam perlombaan akademik, diketahui Lina lebih pintar dari Mira. Kecerdasan Nina sama dengan Oki, tetapi lebih tinggi daripada Pipi. Selanjutnya, kecerdasan Mira sedikit lebih tinggi daripada Kila. Jika kecerdasan Kila lebih tinggi daripada Oki, maka pernyataan berikut yang pasti benar adalah, kita mulai. Stop. A. Nina lebih pintar daripada Lina. B. Pipi kurang pintar daripada Mira. C. Lina kurang pintar daripada Oki. D. Nina lebih pintar daripada Kila. E. Pipi lebih pintar daripada Oki. Kita lihat pertanyaannya. Jika kecerdasan Kila lebih tinggi daripada Oki, maka pernyataan berikut yang pasti benar adalah yang B ya teman-teman. Pipi kurang pintar daripada Mira. Kita lihat untuk pembahasannya teman-teman. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Lina lebih pintar daripada Mira. Mira lebih pintar daripada Kila. Kila lebih pintar daripada Nina. Dan Nina sama pintarnya dengan Oki. Sedangkan Nina dan Oki lebih pintar daripada si Pipi. Jadi jawaban yang pasti benar adalah yang B ya teman-teman. Pipi kurang pintar daripada si Mira. Next, kita lanjut ke soal nomor 5, soal nomor terakhir. Jika seseorang merawat tanaman dengan baik, maka tanamannya akan tumbuh subur. Ani merawat tanamannya dengan baik, maka kesimpulan yang paling tepat adalah, kita mulai.
stop, A. Tanaman ani akan menjadi tanaman hias yang indah. B. Tanaman ani akan memberikan buah yang lebat. C. Hanya dengan perawatan yang baik, tanaman dapat tumbuh subur. D. Tanaman ani akan tumbuh subur. E. Tidak dapat disimpulkan. Kita lihat lagi untuk premis yang pertama ya teman-teman. Jika seseorang merawat tanaman dengan baik, maka tanamannya akan tumbuh subur. Ani merawat tanamannya dengan baik. Maka kesimpulan yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Tanaman ani akan tumbuh subur. Nah, ini gampang ya teman-teman. Kita lihat untuk pembahasannya bahwa dari premis yang diberikan, kita dapat menggunakan hukum modus ponens untuk mengambil kesimpulan. Premis yang pertama, jika seseorang merawat tanaman dengan baik itu adalah P, maka tanamannya akan tumbuh subur adalah Q. Premis kedua, Ani merawat tanamannya dengan baik, itu adalah P. Berarti jika pernyataannya yang sama, langsung saja kita blacklist ya teman-teman, langsung kita coret. Jadi kesimpulan untuk menerapkan hukum modus ponens, kita dapat menyimpulkan bahwa tanamannya si Ani ini akan tumbuh subur. Jawabannya adalah yang Q ini ya teman-teman. Kesimpulannya adalah yang Q. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes penalaran umum UTBK. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya, biar semakin berkembang. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.